Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok statistika dengan nama kelompok yang pertama Sabina 2133-2012, kedua Rita Maryani dengan NIM 2133-2011, dan yang ketiga Sahda Duifa dengan NIM 213346. Baiklah, di sini kami akan melakukan presentasi mengenai tugas kelompok. Yang pertama adalah rangkuman tentang pengertian range, rata-rata deviasi, standar deviasi atau simpangan baku, dan juga terakhir adalah variance atau disebut juga dengan ragam. Range. Yang pertama adalah pengertian dari range dalam statistika. Mengutip dari buku statistik atau hospitalitas edisi revisi tahun 2016 karya Santoso, dijelaskan bahwa pengertian dari range adalah jarak pengukuran antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Secara bahasa, range adalah jangkauan, jajaran hingga barisan. Yang kedua, adapun pengertian lain tentang range adalah istilah yang memiliki banyak makna tergantung dengan konteksnya. Yang kedua, rata-rata deviasi. Deviasi dalam statistik adalah ukuran yang mengacu pada perbedaan antara nilai yang diamati dan yang diharapkan dari satu variabel. Yang kedua, deviasi rata-rata itu adalah ukuran statistik yang menghitung deviasi rata-rata dari nilai rata-rata pengumpulan data tertentu. Deviasi rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan berbagai seri data, seperti seri data kontinu, seri data diskrit, dan seri data individual. Yang ketiga adalah standar deviasi atau disebut juga dengan simpangan baku. Dalam statistika dan probabilitas, simpangan baku atau deviasi standar adalah ukuran sebaran statistik yang lazim. Singkatnya, ia mengukur bahwa bagaimana nilai-nilai data standar tersebar. Bisa juga didefinisikan sebagai rata-rata jadi jarak penyimpangan titik-titik data yang diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Yang kedua yaitu standar deviasi adalah nilai yang mengukur penyebaran data terhadap nilai rata-rata atau disebut dengan mean data tersebut. Variasi atau ragam adalah dalam teori probabilitas dan statistika, varians dari bahasa Inggris, atau ragam suatu perubahan gerak atau distribusi probabilitas, yang disebut juga dengan ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebut. Varians 0 mengidentifikasi bahwa semua nilai itu sama. Ragam adalah nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan seberan data yang ada dalam sampel dan seberapa dekat titik data individual dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Definisi ragam adalah statistik merupakan rata-rata kuadrat selisih data dengan nilai rata-rata datanya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sahda Duifa. Pada Sahda kita persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Sabrina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ukuran penyimpangan atau range, rata-rata deviasi, standar deviasi, dan varian. Ukuran penyimpangan adalah sebuah ukuran tentang derajat penyebaran nilai-nilai variabel dari suatu ukuran pemusatan dalam sebuah distribusi. Pengukuran ini digunakan untuk menjaring data yang menunjukkan pusat atau pertengahan dari gugusan data yang menyebar. Dua kelompok distribusi data dapat memiliki nilai ukuran pemusatan yang sama, akan tetapi derajat penyebarannya bisa jadi sangat berbeda. Pengukuran penyimpangan adalah suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari data rata-ratanya. Contoh, data A 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26. Mean A
175 dibagi 7 sama dengan 25. Data B 16, 19, 22, 25, 28, 30, 35. Mean B 175 dibagi 7 sama dengan 25. Nilai ukuran pemusatan pada dua distribusi A dan B adalah sama, yaitu memiliki mean 25. Tetapi apabila dilihat dari keragamannya, ada penyebaran nilainya nampak sangat berbeda. Penyebaran nilai-nilai pada distribusi A terlihat lebih homogen dibanding distribusi B. Sebaliknya, penyebaran nilai pada distribusi B lebih beragam atau heterogen dibanding penyebaran nilai pada distribusi A. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu indeks yang tidak hanya dapat memberikan gambaran ringkas suatu distribusi melalui ukuran pemusatan, melainkan juga dapat memberikan gambaran tentang keragaman atau variabilitas dan penyebaran nilai dalam suatu distribusi. Rank disebut juga dengan rentangan atau jarak pengukuran antara nilai tinggi atau disebut juga dengan XT. Dengan nilai terendah XR dengan dirumuskan R sama dengan XT dikurang XR. Besar kecilnya R dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui taraf keragaman dan variabilitas distribusi semakin tinggi. R berarti distribusinya semakin beragam atau heterogen. Semakin kecil harga R, maka distribusinya semakin tidak bervariasi, tidak beragam atau homogen. Kelebihan rank: dengan menggunakan rank, dalam waktu singkat dapat diperoleh gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang sedang kita hadapi. Artinya, rank kita dapat gunakan sebagai ukuran apabila di dalam waktu yang sangat singkat kita ingin memperoleh gambaran tentang penyebaran data yang sedang kita selidiki dengan mengabaikan faktor ketelitian atau kecermatan. Kelemahan rank merupakan indeks variabilitas yang tidak dapat diandalkan, tidak stabil dan tidak menetap atau tidak reliabel, karena rank sangat tergantung pada data ekstrim atau data yang tidak muncul dan tidak munculnya sangat berpengaruh pada tinggi rendahnya rank. Rank hanya didasarkan pada dua nilai atau nilai tertinggi dan nilai terendah. Rata-rata deviasi adalah penyimpangan rata-rata dari suatu penyimpangan nilai terhadap mean kelompok nilai tersebut dalam sebuah perhitungan. SR sama dengan N sigma I sama dengan 1 XI dikurang X dibagi N. Simpangan untuk rata-rata data kelompok SR sama dengan N sigma I sama dengan I FI dibagi XI dikurang X dibagi N sigma 1 dibagi 1 FI. Standar deviasi. Nilai statistik digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Varian adalah jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok, sedangkan akar dari varian tersebut dengan standar deviasi atau simpangan baku. Rumus varian: S kuadrat sama dengan N sigma I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X kuadrat dibagi N. Standar deviasi simpangan baku: S akar N sigma I sama dengan 1 XI dikurang X kuadrat dibagi N. Nilai standar Z-score: suatu bilangan yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai X menyimpang dari mean.
Rumus nilai standar Z-score, Z sama dengan X dikurang X dibagi S. Contoh, seorang anak mendapatkan skor 90 dalam sebuah tes. Mean dari distribusi skor tes tersebut adalah 70 dengan standar deviasi SD sebesar 10, maka nilai standar anak tersebut adalah Z 90 dikurang 70 dibagi 10 sama dengan 2. Berarti bahwa skor tes anak tersebut berada di atas mean sebanyak 2 atau berada di atas atau 2 di atas mean. Contoh yang kedua, seorang mahasiswa memperoleh skor matkul statistik 70 dan sosiologi atau SOS sebesar 40. Umumnya, kita menyimpulkan bahwa mahasiswa tersebut memiliki kecakapan lebih baik memiliki matkul statistik daripada sosiologi. Tetapi, apakah penyimpulan tersebut itu benar? Mean matkul statistik 40 dan SD-nya 10, mean matkul sosiologi 30 dan SD-nya 50. Z sama dengan 70 dikurang 80 dibagi 10 sama dengan 1. Z sosiologi sama dengan 40 dikurang 30 dibagi 5 sama dengan 2. Artinya, mahasiswa tersebut lebih pandai pada matkul sosiologi dibandingkan matkul statistik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Rita. Kepada Rita, kami silakan. Baik, terima kasih kepada Syahda. Materi selanjutnya yaitu sebenarnya sama materinya, cuman saya akan melanjutkan dari video yang kedua, yaitu ragam dan simpangan baku. Ragam bisa disebut juga dengan variance, yang artinya rataan jumlah kuadrat simpangan data terhadap rataannya. Di sini ada ragam populasi yang dinotasikan pada sigma kuadrat dan ragam sampel dinotasikan pada S kuadrat. Ragam populasi memiliki rumus yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang nu kuadrat per N besar. Ragam sampel rumusnya S kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat bagi N kurang 1. Yang kedua itu ada simpangan baku atau standard deviation. Artinya akar dari ragam. Simpangan baku populasi dinotasikan pada sigma, simpangan baku sampel dinotasikan pada S. Simpangan baku populasi rumusnya sigma sama dengan akar dari sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI kurang nu kuadrat per N besar. Rumus simpangan baku sampel S sama dengan akar sigma NI sama dengan 1 dikali XI kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Catatan, seringkali tidak memiliki data populasi sehingga sigma kuadrat tidak diketahui. Karena itu pada prakteknya yang sering kita hitung adalah ragam dan simpangan baku sampel. Lalu kita bisa melihat contoh dari ragam dan simpangan baku data belanja online pada berikut ini. Diketahui frekuensi belanja online pada tabel bisa kita lihat. Lalu cara menghitung ragamnya yaitu S kuadrat sama dengan rumus yang ada di atas, sigma NI sama dengan 1 dalam kurung X1 dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Hasilnya 39,35 dikurang 15 dikurang 1. S2 sama dengan 2,8110, yaitu simpangan baku. Cara mencari simpangan bakunya,
S sama dengan akar dari 2,18110 sama dengan 1,676. Setiap pengamatan menyimpang dari rataannya, dan simpangan tersebut bisa positif tetapi bisa pula negatif. Yang kedua yaitu ada catatan untuk simpangan baku. Yang pertama, makin berpencar data, makin simpangan baku makin besar. Bisa kita lihat dalam tabel ada data 1 dan data 2. Standar deviasi yang data 1 yaitu 0,876 dan variansnya 0,767. Dan data 2 standar deviasinya 2,066 dan variansnya 4,267. Dari data 1 kita bisa melihat standar deviasinya lebih kecil daripada data 2. Dan kita bisa melihat data tabel 1 lebih sedikit daripada data tabel 2. Yang selanjutnya yaitu 2, nilai S terkecil adalah 0 diperoleh ketika pengamatan seragam atau seluruh pengamatan bernilai sama. Bisa kita lihat tabel ini memiliki pengamatan yang berjumlah sama yaitu 5. Jadi standar deviasinya dan variansnya adalah 0,00. Yang terakhir, nilai S sangat berpengaruh oleh pencilan, bisa membuat pengamatan lain jauh dari rataannya. Bisa kita lihat dari tabel pengamatannya dari angka 6, 8 sampai ke 20. Maka standar deviasinya 4,57 dan variansnya sangat jauh yaitu 20,84. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.